PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Pilihan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran. Saudara, usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bilang partainya tidak dalam berada posisi atau koalisi. PDIP mengklaim sebagai partai penyeimbang pemerintah. Lalu bagaimana sebenarnya sikap politik PDIP terhadap pemerintah dan bagaimana sebenarnya kondisi negara demokrasi tanpa oposisi? Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskor. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Badio. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan melalui sambungan daring ada politisi PD Perjuangan Guntur Romli. Selamat pagi Mas Gunrom. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Guntur udah bergabung. Dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi pada hari ini. Saya ke yang baru habis kongres, Mas Guntur Romli. Mas Gun, bagaimana melihat pernyataan Ketua Umum Anda, Ibu Mega? No oposisi, no koalisi, tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu merupakan hasil keputusan Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang baru saja selesai minggu kemarin ya di Bali. Sikap tersebut sebenarnya bukan sikap yang baru, hal itu juga sudah direkomendasikan dalam Rakernas ke-5 pada bulan Mei tahun 2024, bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, check and balances, dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari, seperti saya sampaikan dalam rekomendasi Rakernas, termasuk juga salah satu dari rekomendasi Rakernas ada meminta Kongres untuk mengukuhkan kembali Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum tahun 2025 sampai tahun 2030. Itu juga hasil dari Rakernas. Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristianto, menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap itu sudah ditegaskan lebih dulu ya. Terus yang kedua adalah Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa kita harus konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Yang ada kan ikut atau tidak ikut dengan pemerintahan, berada di dalam atau di luar pemerintahan eksekutif. Nah, untuk posisi PDI Perjuangan saat ini itu berada di luar pemerintahan, yaitu tadi tujuannya untuk kekuatan penyeimbang. Tetapi meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak berarti menyebut dirinya sebagai oposisi. Karena oposisi itu kan dia tidak akan pernah melihat secara kritis ya pemerintahan yang berkuasa. Kalau oposisi itu kan yang penting anti, mau programnya baik ya apalagi buruk itu harus tetap ditentang, vis-a-vis ya, konfrontatif oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Nah, atas dasar dari pertimbangan tadi, maka hasil Kongres ke-6 PDI Perjuangan ditegaskan kembali dari hasil Rakernas ke-5 tahun 2024 bahwa PDI Perjuangan menjadi kekuatan atau menjadi partai penyeimbang. Begitu, Mas. Oke, Mas Gun, berarti ini sebuah sikap juga ya, dalam arti bukan oposisi, bukan koalisi, tetapi berada di tengah, sparring partner ini adalah sebuah sikap ya? Ya, itu kembali tadi ke dalam sistem ketenagaan kita, seperti disampaikan Ibu Megawati itu, bahwa yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Ya, sampai saat ini ya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan eksekutif, tetapi kami tentu saja memiliki wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan. Dan juga ditegaskan oleh Ibu Megawati, kalau program Presiden Prabowo itu pro rakyat, pasti itu akan didukung. Tetapi kalau misalnya itu bertentangan dengan Pancasila, dengan amanat penderitaan rakyat, dengan keadilan sosial, dengan hukum yang berkeadilan, nah ini bahasanya Ibu Ketua Umum, kami akan bersuara lantang. Gitu. Sebelum saya ke Bang Doli, Mas Gun, saya ingin lanjutkan, apakah
bagaimana Anda menanggapi ada anggapan di luar bahwa sikap politik PDIP mengambang? Setuju atau tidak sebenarnya? Bagaimana Mas? Saya kurang. Sikap, ada anggapan di luar sikap politik PDIP saat ini mengambang. Setuju dengan? Mengambang, disebut dengan abu-abu. Sebenarnya tidak. Ya karena tadi saya sampaikan bahwa itu sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dan kemudian sikap ini kan sudah jauh-jauh hari direkomendasikan dalam Rakernas kelima tahun 2024. Bahwa PDI Perjuangan tidak bergabung dengan pemerintahan, kami berada di luar untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Kalau program yang baik ya kita dukung, ya kalau dia bertentangan dengan kepentingan rakyat, pasti kami melakukan kritik. Kan memang fungsinya seperti itu dalam sistem presidensial kita kan. Kalau dalam sistem parlemen mungkin ya di situ ada koalisi, oposisi dan sebagainya. Tapi itu kan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu Mas yang selalu ditegaskan berulang-ulang oleh Ibu Ketua Umum, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, saya ke Mas Agung. Bang Doli tahan dulu sebentar. Mas Agung, bagaimana Anda melihat pernyataan Mas Gun? No oposisi, no koalisi, ini sebuah sikap yang tetap memberikan kritik juga kepada pemerintah walaupun tetap berjalan bersama pemerintah. Ya, pertama secara politis ini sebenarnya menebalkan fungsi PDIP sebelum Kongres sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Walaupun tendensinya lebih kuat sebagai mitra strategis. Dan itu dibuktikan, ya saya ngomong praksis saja, sesungguhnya PDIP lebih udah di dalam sebenarnya. Kita bisa melihat di kabinet ada, walaupun tidak terafiliasi langsung dengan PDIP kader-kadernya, Pak Budi Gunawan sebagai Menko, kemudian Bu Sri Mulyani sebagai Menteri, yang terakhir Pak Junimat Girsang sebagai Dubes. Bu Megawati itu masih ketua pengarah BPIP dan BRIN. Itu kan di dalam seperti itu satu. Secara empirik yang lain, di parlemen PDIP mengkritisi tapi minor dan cenderung kalem. Berbanding terbalik ketika Pak SBY dulu di tahun 2004 kemudian sampai 2014. Jadi saya melihat komparasinya secara praksis, praktek PDIP sebagai penyeimbang ini ya sebenarnya dan sesungguhnya mitra strategis, tapi tonnya 70-80% mendukung pemerintah, 20% sisanya kritis terhadap pemerintah. Setelah Kongres menurut Anda lebih mendukung lagi dari 70 mungkin ke 80, 90, 10%? Automatically gitu, otomatis. Ini teman tapi mesra, friends with benefit gitu ya. Jadi Bang Guntur aja langsung senyum kan, saya senang. Jadi saya melihat ini penyeimbang ya sedikit banyak lakon yang dilakukan oleh Partai Demokrat di masa lalu, yang ujung-ujungnya kalau Demokrat 9 bulan sebelum pemerintahan SBY berhenti, AHY masuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah kalau ini 9 bulan pasca Presiden Prabowo berjalan, bahkan sebelumnya PDIP sudah masuk di dalam sebagai penyeimbang, seperti itu. Tadi Mas Guntur sudah menyinggung terkait dengan amnesti kepada Pak Hasto. Menurut Anda, apakah jika kemarin amnesti itu tidak ada ataupun ada, ini petanya akan berubah? Apa Kongresnya keputusannya akan berubah atau bagaimana? Mempengaruhi Kongres nggak sebenarnya? Sesungguhnya tidak terlalu ya, karena hadiah-hadiah politik dari Gerindra dan PDIP ini terus berlangsung. Ya dari awal misalkan tatip DPR, MPR tidak diotak-gatik sama Pak Prabowo dan koalisi, itu kan hadiah juga Mbak Puan jadi ketua DPR. Sampai pada momen amnesti diberikan kepada Mas Hasto, juga ini sebuah momen luar biasa sebagai bentuk penghargaan Presiden Prabowo bahwa ya kalau kita beroposisi ataupun sebagai penyeimbang ya kami menghormati itu, sama-sama mulia ini. Tapi ini kan menurut saya luar biasa apresiasinya karena mengguncang nalar semua analis dan mungkin sebagian kalangan bahwa kok begini ya tiba-tiba ada tidak pernah mengira ya, tidak pernah mengira ada amnesti bahkan abolisi seterusnya. Jadi saya melihat bahwa relasi antara PDIP Gerindra, PDIP dengan koalisi pemerintahan bahkan presiden ya sejauh ini ya tadi teman tapi mesra, hangat, intim, dalam, dan kita akan menunggu apakah habis amnesti dan abolisi ada reshuffle yang menambah kader-kader utama atau bahkan non kader masuk lagi ke kabinet. Tinggal nunggu apakah menterinya bertambah, Menko-nya bertambah, atau ada Dubes bertambah, atau yang terbaru Wakil Menteri plus Komisaris yang bertambah seperti itu. Nah ini yang kita tunggu tuh reshuffle ini yang. Tapi kita akan bahas. Tapi saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, Partai Gerindra sendiri setelah pernyataan Ibu Mega mendukung pemerintahan itu berterima kasih kepada Ibu Mega. Begitu pula dengan Partai Golkar kah melihat seperti ini? Berterima kasih karena dukungan pertama untuk pemerintah atau bagaimana?
Iya, pertama tentu kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan yang baru menyelesaikan kongresnya dan terpilih lagi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Yang kedua, saya kira apa yang menjadi keputusan Kongres dan juga apa yang disampaikan dalam pidato Bu Mega itu sesuatu yang menurut saya sudah on the track ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Guntur bahwa kita ini kan menganut sistem pemerintahnya sistem presidensial gitu. Jadi kita tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Jadi tadi ditegaskan ya dalam Kongres itu bahwa memang kita sistemnya ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, posisi-posisi yang ada dalam sistem presidensial itu adalah pertama di luar atau di dalam pemerintahan. Yang kedua, nah ini yang menarik saya kira ya, dan ini istilah penyeimbang ini kan dulu pernah juga terjadi di tahun 2004 gitu ya, 2009. Jadi ada kekuatan penyeimbang pemerintah. Nah ini saya kira bagus ya buat perjalanan pemerintahan kita. Dan yang berikutnya adalah kita sama-sama juga tahu karakteristik teman-teman atau saudara-saudara kita di PDIP gitu, yang memang lalu sangat kritis. Jangankan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan pun kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini ya tingkat kekritisan teman-teman itu juga tidak tidak hilang gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus dan baik di dalam pemerintahan kita, dan saya kira kami memberikan apresiasi, penghormatan karena keputusan partai itu kan adalah kedaulatan masing-masing partai politik ya. Mau dimanapun posisinya, mau di dalam, mau di luar pemerintahan, seperti yang saya sampaikan itu sama mulianya ya, selama ini untuk semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Oke, Bang Doli, tapi bagaimana kita memaknai sebagai partai koalisi misalkan? Dalam arti bahwa Golkar selalu identik dengan partai yang mendukung pemerintah. Apakah mungkin dengan menjadi partai pendukung pemerintah tidak bisa memberikan kesempatan Golkar untuk mengkritik, atau sebenarnya bisa ke depan? Menurut Anda seperti apa? Bisa. Nah, jadi kalau tadi ditanya soal sikap Partai Golkar, tentu kami tadi ya mengapresiasi. Yang kedua ya tentu kita selalu ingin menjadi mitra yang baik ya. Walaupun kami di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu kita sama-sama bekerja tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah soal tadi ya, soal kritis dan tidak kritis atau check and balances gitu. Nah ini dalam sistem pemerintahan yang presidensial, sebenarnya check and balances itu sudah otomatis berjalan dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan kita. DPR itu tugasnya adalah sebagai kekuatan check and balances dalam pemerintahan, dalam jalannya pemerintahan kita. Dan kita bisa lihat kan selama ini seperti yang saya katakan tadi, ya DPR itu juga ya tadi posisinya memang seharusnya seperti yang sampaikan Ibu Megawati. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang baik, ya tentu kita harus berada di depan, memberikan dukungan yang penuh gitu. Kemudian yang kalau misalnya ada yang tidak baik, ya tentu kita sampaikan apa adanya dan kemudian kita minta dikoreksi. Nah oleh karena itu kalau kembali pertanyaan kepada soal sikap Partai Golkar, ya tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Komposisi ini menjadi komposisi yang indah menurut saya dalam proses jalannya pemerintahan yang kita tetap ingin mempertahankan adanya kekuatan demokratisasi yang ada di dalam negara kita. Oke Bang Doli, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, pertanyaannya, apakah PDIP masih kritis ke depan dan bagaimana check and balancingnya? Tetapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.